Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir sesi talk show bersama Bapak Ali Basri, perwakilan Indonesia Dewan Ekspor Kedelai dari Amerika. Oke, baik Pak. Ini Anda katakan bahwa memang untuk kedelai impor ini Indonesia sangat tergantung sekali, apalagi melihat kebutuhannya 2,5 juta ton. Nah, apa dampaknya jika memang di Indonesia sendiri ini terus melakukan kedelai impor gitu Pak? Dampaknya seperti apa ini? Apakah memang juga susah juga untuk melakukan swasembada di Indonesia? Ya sebetulnya pemerintah sudah punya rencana ya. Kalau kita baca rencana pemerintah untuk sampai 2019 itu mereka pemerintah sudah di situ sudah menyiapkan lahan tentunya kan untuk mencapai katakanlah peningkatan pemerintah mentargetkan 2 kali lipat daripada ya sekarang produksi lokal kurang lebih dengan lahan yang ada sekitar 500.000 hektar itu kan kurang lebih 500-600.000 ton ya memang pemerintah di Biro Statistik klaim sudah mencapai 900.000 ton per tahun 2014 ini kan. Nah untuk tahun 2019 ditargetkan mencapai di atas 2 juta ton. Artinya satu peningkatan yang sangat-sangat luar biasa kalau bisa tercapai. Nah untuk ini kan diperlukan lahan. Nah lahannya yang harus dipikirkan di mana, di provinsi mana. Cukup optimiskah Anda untuk swasembada kedelai di Indonesia? Ya kalau bicara optimis itu kan bicara target tahunan ya. Ya kalau kita 5 tahun tidak tercapai ya masih ada 10 tahun. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Nah, kita tidak tahu. Nah, pemerintah juga punya prioritas. Mana dulu yang mau diutamakan. Saya kira pemerintah memikirkan mungkin untuk yang pertama itu beras supaya beras itu tidak tergantung impor dan stabil harganya. Kemudian mungkin jagung barangkali ya untuk bisa ditingkatkan karena jagung lebih memungkinkan pada saat ini sebagai komoditi kedua. Nah baru kita bicara kedelai. Nah, kedelai tadi setelah lahannya cukup, lalu juga harus diatasi masalah transport. Memang sudah menjadi wacana di pemerintahan Presiden Jokowi sejak dari mulai kampanye bahwa tol laut. Nah ini barangkali merupakan satu pemikiran yang sangat bagus. Jadi kalau kedelai itu diproduksi di Papua misalnya, untuk sampai ke Jakarta itu ongkosnya sama dibawa dari Papua ke Jakarta dibandingkan dari Surabaya ke Jakarta misalnya dengan satu ongkos, dan ini perlu mungkin subsidi transport oleh pemerintah sehingga bisa terjadi. Ini berbicara konektivitas dan juga distribusi begitu. Karena itu tadi banyak faktor lah ya. Dan sekarang saran kira-kira barangkali kalau kita bicara yang terbaik saat ini barangkali pemerintah juga berupaya melalui Kementerian Pertanian itu mengedukasi kepada petani-petani untuk bisa meningkatkan kualitas daripada kedelai. Jadi kalau kita produksi tidak naik, tapi kualitas juga kita tidak pikirkan, tidak kita tingkatkan, maka jadi kita sebab kedelai Indonesia, kedelai domestik itu sebetulnya harganya harusnya lebih mahal dari kedelai impor, harusnya lebih mahal. Mungkin karena belum komoditas utama. Nah ini Pak Ali, kita melihat juga bahwa Indonesia mengimpor kedelai hingga 80% dari negara-negara seperti Amerika, Pakistan dan juga Cina. Kalau kita melihat Cina sekarang juga merupakan salah satu negara yang produksi kedelainya tinggi. Nah mungkin ada strategi yang dapat kita contoh begitu dari Cina? Cina sebetulnya di tahun-tahun 80-an, 84, 85 itu pernah mengekspor kedelainya ke Indonesia. Kita pernah membeli kedelai dari Cina, hanya beberapa tahun. Tapi perkembangan industri peternakannya yang begitu pesat di Cina, sehingga memerlukan banyak kedelai, tentunya tidak dalam bentuk kedelai utuh, tapi kedelai ini diproses dengan ekstraksi menghasilkan bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai ini adalah termasuk bahan pokok untuk
peternakan ya, untuk baik itu perunggasan maupun ikan maupun semualah peternak itu membutuhkan bungkil kedelai. Nah, ini begitu boomingnya di Cina peternakan, sehingga sekarang Cina menjadi negara pengimpor terbesar kedelai di dunia ini. Impor kedelai Cina mungkin sekarang sudah ada di tingkat 60 juta ton barangkali kebutuhan impornya per tahun. Jadi kita ini masih kecil kalau dibandingin dengan Cina itu. Justru kita kekhawatiran juga kalau banyak kedelai-kedelai dunia diserap banyak oleh Cina, sehingga ini juga bisa mempengaruhi juga harga untuk dijual ya kan, artinya dunia-dunia seperti Amerika, Brazil misalnya sebagai produsen besar kedelai itu karena mereka merasa sudah captive marketnya, sudah dengan Cina tadi sudah ada kontrak, sehingga bisa menaikkan harga untuk ke negara-negara lain. Ini juga mesti jadi artinya faktor mekanisme pasar internasional juga sangat mempengaruhi harga. Oke, baik Pak Ali, kalau bisa saya simpulkan ini juga bahwa kenaikan harga kedelai, sekali lagi kedelai impor ini bukan semata-mata karena pelemahan rupiah saja, tapi karena fluktuatif dari Bursa Chicago begitu ya. Dan kemudian juga swasembada di Indonesia ini juga harus ada prioritasnya, tidak hanya kedelai saja ya, mungkin beras ini bisa dijadikan swasembada. Dan terakhir pemerintah juga harus mengedukasi Kementerian Pertanian begitu ya Pak ya. Dan juga semoga tantangan seperti lahan ini juga bisa segera diatasi, tidak hanya komoditi kedelai tapi beras terutama. Oke, baik, terima kasih untuk waktu Anda, sukses untuk Anda. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Ali Basri, perwakilan Indonesia Dewan Ekspor Kedelai dari Amerika mengenai polemik harga kedelai impor. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi dari dunia ekonomi dan bisnis. Power Breakfast akan segera kembali.